Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Kita melanjutkan program Makin Dekat Tuhan, Gereja Santapan Rohani Indonesia, Jemaat Taman Sari. Mari kita berdoa sebelum merenungkan sabda Tuhan. Bapa, berkati percakapan kami dan tolong sehingga kami dapat mengerti dan menjalankan apa yang menjadi rencana kekal-Mu di dalam kesementaraan hidup kami. Kiranya Engkau berkenan menolong. Di dalam Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, beberapa waktu lalu saya sudah membahas tentang kebenaran yang memerdekakan. Paling tidak ketika saya coba untuk uh, menjabarkan bagian yang disebutkan di dalam Yohanes 8 ayat 32. Dikatakan di sana, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, yaitu jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi dalam status kemuridan, kita mengalami kebenaran yang memerdekakan. Nah, di dalam satu studi kata kebenaran yang memerdekakan yang dipersonifikasi di dalam diri Sang Anak Yesus Kristus yang membenarkan lewat karya kematiannya, kita mendapatkan pengertian kebenaran di sini dengan istilah aletheia. Aletheia itu punya akar kata alantano, yang artinya tidak lagi tersembunyi, alias tersingkap. Jadi kata kebenaran di sini bukan sesuatu yang tersembunyi, tetapi yang tersingkap. Jadi kalau Anda melihat ada satu kantong yang isinya sebut saja roti, dan Anda sudah diberitahu bahwa isi kantong itu roti, lalu orang bertanya, apa isi kantong ini? Maka orang akan menjawab roti. Kenapa? Karena sudah disingkapkan isi kantong itu, bukan yang lain kecuali roti. Kecuali di dalam kantong itu kita belum tahu isinya apa. Nah, kalau memang seperti itu, kita menjadi tahu kebenaran yang memerdekakan itu adalah kebenaran yang tadinya terselubung, sekarang tersingkap. Itu penjabaran saya yang sebenarnya mau menekankan tentang kebenaran yang memerdekakan. Tapi sekarang saya ingin membacakan bagian yang lain daripada kebenaran selain yang memerdekakan. Di pasal sebelumnya yaitu 4 ayat 24 dikatakan begini, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ungkapan ini sebenarnya ayat ini untuk menjelaskan kepada perempuan yang ada di tepi sungai, di tepi sumur maksud saya, ya, di area Samaria, dan pada waktu itu Yesus meminta air. Dalam percakapannya, pada gilirannya muncul ayat ini sebagai sebuah uh, kelanjutan percakapan. Karena mereka sebenarnya bercakap-cakap tidak pernah lazim di dalam budaya lelaki dan perempuan boleh berbicara. Apalagi kepada perempuan yang ada di sumur pada siang hari yang konotasinya waktu itu mestinya itu bukan perempuan yang baik-baik. Karena kalau perempuan baik-baik datang ke sumur itu pada pagi hari, bukan siang. Jadi dia hadir ke sana untuk tidak banyak orang tahu. Tapi tidak sengaja menjumpai Yesus yang kehausan. Dalam waktu yang singkat dalam percakapan Yesus meminta air, maka perempuan itu berdalih tidak memberi karena berbeda gender, berbeda budaya, berbeda keyakinan. Singkatnya, si perempuan bilang, aku menyembah Allah di gunung ini, sementara engkau Yahudi menyembah Allah di gunung Sion, di Yerusalem. Lalu Yesus mengatakan bahwa orang yang disebut penyembah yang benar bukan menyembah di gunung, tapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, kata kebenaran di dalam Mazmur 4:24 dengan pasal 8 yang tadi yang beberapa waktu saya sebutkan itu menggunakan istilah yang sama yaitu aletheia. Jadi dengan kata lain, kebenaran yang disingkapkan oleh Tuhan itu menjadi kebenaran yang universal, kebenaran yang objektif,
bukan kebenaran personal atau yang lebih subjektif. Nah, pengertian-pengertian aletheia itu sering juga disalahpahami karena dianggap kebenaran itu begitu subjektif. Padahal kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang menjadi spirit orang menyembah Tuhan, itu adalah hal yang tadinya terselubung, sekarang tersingkap. Sehingga kita tidak perlu menganalisa, menafsir, dan lain sebagainya untuk bisa menjadi penyembah yang benar. Karena dia sudah memberikan kepada kita kebenaran sejati yang universal. Jadi ketika Yesus mengatakan penyembah yang benar adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran, maka bukan lagi aktivitas jasmani, seakan-akan kita pemeran panggung selebriti yang menyenangkan hati Tuhan ketika orang bertempik sorak karena peran kita. Tapi sebaliknya ketika kebenaran yang tersingkap itu diwujud nyatakan dan banyak orang memahami dan mau melakukan kehendak Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci seperti dalam pasal 8. Kalau engkau tinggal di dalam firman-Ku, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Dan ternyata pemaknaan firman tinggal di dalam firman-Ku itu sebenarnya firman yang bukan di dalam hal yang tertulis, tapi firman yang dipersonifikasi di dalam anak. Jadi kalau engkau ada bersama Yesus Kristus Sang Firman Allah, maka engkau akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan kau alami membebaskan kamu dari segala ikatan-ikatan kehidupan masa lalu. Jadi kebenaran dalam istilah aletheia bukan lagi kebenaran yang sifatnya subjektif, suka-suka saya, tapi kebenaran objektif yang universal dan semua orang akan menerimanya tanpa membantah. Nah, kalau kebenaran itu sudah memerdekakan kita dari ikatan belenggu dosa yang saya jabarkan beberapa waktu lalu, maka sekarang kebenaran itu menjadi sebuah isi semangat menyembah Allah Bapa yang benar. Jadi ketika engkau dan saya menyembah Allah dengan benar, itu menyembah di dalam kebenaran universal. Bukan karena saya mendapat sesuatu, tapi saya diberikan kepada Tuhan sesuatu yang menjadi bahan untuk dikembangkan, ditumbuhkan menjadi satu pohon kehidupan kebenaran yang menghasilkan buah-buah kebaikan. Nah, di dalam pemaknaan itulah kita menyadari bahwa perempuan itu disadarkan bahwa penyembah yang benar adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, ketika dia mendapatkan kebenaran yang universal itu, Ibu Bapak, Anda tahu, sebenarnya dia ke sumur itu untuk menimba air, untuk menjadi asupan dia sepanjang hari. Tapi ketika dia mengalami air hidup yang dijanjikan Yesus, kalau engkau percaya kepadaku dan menerimanya, maka dari dalam hidup hatimu akan mengalir aliran air hidup. Bagian itu diwujudkan nanti di ayat-ayat seterusnya. Ketika dia mendapatkan pembuktian bahwa kebenaran yang universal itu memang nyata di dalam pribadi Yesus, karena dia ketahuan ketika dia akan mendapatkan air hidup itu dengan sebuah persyaratan, panggillah suamimu, kata Yesus. Maka Yesus berkata, perempuan itu berkata, aku belum pernah bersuami. Dan Yesus berkata, benar kamu belum bersuami. Tapi yang sekarang engkau punya, yang kesekian kali memang bukan suamimu. Terkejut dia. Berarti dia hidup dengan sekian lelaki yang statusnya bukan suami. Bagi dia itu adalah sebuah persembunyian yang tersingkap. Tidak mungkin dia tidak memberitahu, dia menutupi, tetapi orang baru ini tahu. Maka di dalam pembuktian sederhana itu, dia mengakui bahwa orang ini adalah nabi. Lalu begitu, dia yang diurapi. Apa pengharapan yang diurapi? Pengharapan yang diurapi pada era perjanjian lama itu adalah orang yang akan berstatus dengan peran nabi. Dia sudah mengatakan yang benar. Tapi juga bisa peran imam yang mengakomodir kebutuhan umat kepada Allah karena kesalahan dan dosa. Juga di dalam peran sebagai raja, status raja yang diurapi untuk mengelola otoritas supaya rakyat dan masyarakat hidup tentram.
Nah, apa yang diharapkan Yesus sebagai Mesias atau Kristus, ternyata dia memainkan ketiga peran, baik nabi, imam, dan raja. Dia sudah memerankan sebagai nabi karena memberitahu apa yang sesungguhnya yang dimiliki perempuan Samaria itu. Dan ketika dia juga mengungkapkan soal kerajaannya, kemesianikannya dia sebagai raja, maka itu menjadi sebuah sukacita ketika dia mengalami kehidupan dia yang sangat buruk di masa lalu diketahui Yesus. Maka dia yakin bahwa dia akan menjadi imam yang mengampuninya. Lalu dia meninggalkan tempayan air itu, ibu bapak. Lalu dia ngapain? Dia pergi memberitakan kepada satu kampung Samaria. Dan dia berkata, jangan-jangan orang yang engkau harap-harap datang, Sang Mesias itu ada di sana, tidak jauh di tepi sumur itu. Lalu orang datang beberapa dan bercakap-cakap. Dan pada gilirannya mereka antusias meminta untuk bercakap-cakap sekian hari, dan akhirnya mereka tahu benar bahwa yang dia percakapkan itu adalah Yesus, firman Allah, sang kebenaran yang memerdekakan. Yang melalui kebenaran itu kita menyembah Bapa karena dia putra Allah. Tahukah Anda ibu bapak? Oh, Yohanes 4 di dalam bagian akhir, istilah Yesus juru selamat dunia untuk pertama kalinya muncul di sana. Jadi kebenaran itu bukan lagi sebuah makna analisa, survei, dan juga penafsiran, tapi sebuah informasi yang memberikan kuasa transformatif kepada perempuan yang lewatnya satu kampung Samaria bertobat. Jadi itu semua dimulai dengan kebenaran yang di dalam terminologi aletheia. Sesuatu yang tadinya terselubung, sekarang tersingkap. Jadi kalau begitu, engkau dan saya datang ke dalam satu persekutuan, entah persekutuan wanita, entah persekutuan lansia, entah persekutuan remaja, pemuda, anak-anak, itu semua adalah untuk menjumpai firman sang kebenaran. Dan kebenaran itu bukan berdasarkan kemampuan tafsir kita, tetapi berdasarkan penyingkapan yang Tuhan berikan dengan leluasa kepada kita sebagai wujud rahmatnya, kasih karunia-Nya kepada kita, belas kasih-Nya supaya Anda dan saya boleh menjadi bagian yang dimilikinya pada gilirannya. Ibu bapak dan saudara sekalian, sekarang kita menjadi tahu bahwa sumber kebenaran yang membuat perempuan ini menyembah di dalam roh dan kebenaran kepada Bapa itu kebenaran yang tersingkap, kebenaran yang tidak lagi direka-reka. Dia menjadi kebenaran objektif yang tidak bisa disangkal dan dihindari, yang tidak bisa juga diingkari, tapi kebenaran yang harus dihadapi dan diakui, bahkan dihidupi. Dan pada waktu itulah sukacita menjadi nyata, karena sang kebenaran yang memerdekakan Anda dan saya adalah kebenaran yang menyertai kita untuk kita hidup di dalam penyembahan yang benar, yang memuliakan Allah dan menyenangkan hati Tuhan. Saya berharap apa yang disediakan oleh Majelis Jemaat Gereja Santapan Rohani Indonesia Taman Sari boleh menjadi berkat baik untuk Jemaat Taman Sari maupun pos yang ada di Duta Bandara, supaya semuanya bertumbuh di dalam pengenalan akan sang kebenaran, sang firman yang membebaskan kita, yang sudah tidak lagi hidup ini dipandang untuk berdosa, tetapi hidup untuk menjadi alat berkat Tuhan yang mempersaksikan bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Kiranya Tuhan menolong kita bahwa sang kebenaran yang kita pahami sekali lagi bukan hal yang sekedar subjek personal Anda dan saya, tapi satu objek universal bahwa kasih setia Allah tidak bisa diingkari, tidak bisa dihindari. Yang ada adalah diakui dan dihadapi, bahkan dihidupi. Karena dengan cara itulah kebenaran itu bukan lagi sekedar bukti kita sudah dimerdekakan dari dosa, tapi kita hidup bukan lagi untuk dosa, tapi untuk memberitakan agar jangan lagi hidup berdosa. Karena di dalam gereja yang kudus, sebagai umat yang kudus, kita menguduskan hidup ini untuk memuliakan Dia.
Kiranya Tuhan berkenan dengan apa yang kita pikirkan bersama, bahwa kebenaran yang memerdekakan hari ini, kebenaran itu menjadi isi ibadah kita, menjadi penyembahan kita yang boleh memuliakan Tuhan. Jadi bolehlah kita mengatakan di dalam topik pemikiran kita bahwa kebenaran adalah isi ibadah kita. Jadi tema hari ini barangkali kita bisa mengatakan tentang kebenaran adalah isi ibadah atau penyembahan kita kepada Allah yang kita sapa sebagai Bapa karena Yesus Putra Allah. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kiranya Engkau berkenan menyertai dan menolong dan membimbing kami agar kebenaran yang memerdekakan menjadi kebenaran yang menjadi isi ibadah penyembahan kami kepada Engkau yang sudah memerdekakan kami, sehingga kebenaran itu tidak lagi disalah tafsir sebagai sesuatu yang subjektif personal, tapi menjadi sesuatu yang objektif universal. Karena untuk itulah Engkau mati, sehingga dunia tidak bisa mengingkari kematian Kristus adalah firman yang menjadi daging, yang menjadi juru selamat kami. Dan untuk pertama kalinya istilah Yesus juru selamat dunia muncul di dalam Yohanes pasal yang keempat bagian akhir. Kiranya Engkau berkenan menolong kami, kiranya Engkau membimbing kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Ibu Bapak di kesempatan lain.